Kamu punya pasangan, chatan tiap hari, teleponan tiap malam, ketemu rutin seminggu 1 sampai 3 kali. Tapi kenapa ya rasanya kayak tetap sendirian? Kamu nyoba untuk cerita, tapi gak benar-benar didengar. Kamu nangis, tapi cuma dibilang jangan overthinking. Lama-lama kamu ngerasa kalau kamu harus berhenti cerita, bukan karena udah gak sayang, tapi karena capek merasa sendirian padahal lagi berdua. Denger ya, kamu gak lebay, kamu cuma pengen dipahami, dan itu kebutuhan bukan kelemahan. Halo sahabat, selamat datang di Ruang Rehat episode 4. Ruang Rehat kali ini kembali hadir untuk menemani dan mendengarkan keluh kesah kalian semua, di mana kamu bisa mencurahkan semua isi hati dan kepala. Juga tempat kamu boleh capek tanpa harus terlihat kuat. Apa kabar semuanya? Gimana nih hari ini? Apa yang kerasa dan apa yang dirasa? Apakah lagi baik-baik aja atau bahkan lagi gak baik-baik aja? Apa lagi senang atau lagi sedih nih? Aku akan selalu berharap dan berdoa agar semuanya selalu dalam kondisi yang baik-baik aja ya, tanpa harus menyembunyikan satu helai pun persoalan dalam pikiran dan hati kamu. Jujur, aku di sini sebenarnya baru ya, tapi aku akan selalu berusaha buat kamu semua percaya sama aku, meskipun hanya lewat daring. Aku baru saja selesai sahur dan sebelum sholat subuh aku ingin menyempatkan waktu untuk menemani kalian sebelum matahari terbit. Di waktu subuh ini aku ingin merefleksikan segala cerita yang masuk ke dalam telingaku dan meresap deras ke dalam pikiranku. Mungkin aku gak ngalamin secara langsung, tapi dari pesan ini aku berharap bisa menjadi cerita yang menginspirasi kamu semuanya. Tapi sebelum aku memulainya, aku ingin tanya kamu semuanya. Gimana kondisi perasaan kamu hari ini? Apa yang selalu menjadi pikiranmu saat ini? Gimana kabarnya hubungan kamu dengan dia? Udah belum kamu dengerin isi hati kamu sendiri? Dan gimana pola tidur kamu? Aman kan? Di dalam doa dan harapan besarku, semoga kalian sehat selalu ya. Kalaupun kamu lagi sakit atau gak baik-baik aja, semoga kamu lekas membaik. Yang sakit lekas sembuh, yang dikecewakan lekas dibahagiakan, yang lagi numpuk masalahnya lekas diberi semua jalan keluarnya. Amin. Pernah gak sih kamu ngerasa sendirian bahkan saat lagi berdua bareng pasanganmu? Secara status kamu tuh gak sendirian, tapi entah kenapa ada ruang kosong yang gak bisa kamu jelasin dan kamu bingung. Karena dari luar semuanya tampak terlihat baik-baik aja. Kamu pernah cerita tentang harimu, tentang capekmu, tentang hal kecil yang sebenarnya penting buat kamu, tapi responnya cuma ya udah sih, udah gak apa-apa, jangan overthinking dan sabar. Dan kalimat sederhana itu pelan-pelan bikin kamu merasa sendirian. Sebenarnya kamu udah ngerti kalau cuma sekedar jawaban itu doang, jangan overthinking, tapi tetap bahkan overthinking. Disuruh sabar juga kamu selalu sabar. Dibilang gak apa-apa, kamu selalu berusaha kelihatan baik-baik aja di depan orang sekitar. Bukan karena dia jahat sama kamu, bukan karena kamu udah gak sayang juga, tapi karena kamu merasa gak didengar sama sekali. Didengar itu beda dengan ditanggapi ya. Kamu gak butuh solusi cepat, kamu cuma pengen dipahami, jadi bukan hanya sekedar dimengerti. Lama-lama kamu berhenti cerita bukan karena gak ada yang bisa diceritain, tapi karena kamu capek merasa terlalu sensitif. Kamu mulai mikir, mungkin aku lebay, mungkin aku yang kurang bersyukur, mungkin aku yang kebanyakan mikir, dan ujung-ujungnya kamu memilih diam, padahal dalam hati kamu cuma pengen satu hal sederhana,
dipeluk secara emosional. Bukan cuma ada orangnya, tapi hadirnya begitu terasa. Yang paling bikin sakit hati itu bukan pertengkaran, tapi momen ketika kamu sadar, kamu merasa sendirian di hubungan yang seharusnya jadi tempat pulang. Kamu duduk berdua, tapi rasanya jauh sama dia. Kamu kirim pesan panjang, dibalas singkat. Kamu cerita serius, dia nggak bercanda. Dan kamu mulai mempertanyakan ini ke diri kamu sendiri. Aku kurang apa? Apa aku terlalu nuntut? Atau aku terlalu dalam? Dengar pelan-pelan ya. Kebutuhan untuk dipahami itu bukan kelemahan. Itu kebutuhan manusia. Kita semua butuh koneksi, bukan cuma kehadiran. Kadang kamu rindu bukan sosoknya, tapi rindu versi hubungan yang terasa hangat, rindu obrolan yang nyambung, ngalir, rindu tatapan yang benar-benar fokus dan tulus, rindu perasaan bahwa kamu itu penting. Dan kalau kamu merasa seperti itu sekarang, harus kamu akui kalau itu valid. Kamu gak drama, kamu gak lebay, kamu cuma butuh kedekatan yang lebih dalam. Tapi ada hal yang juga perlu kamu tanya ke diri sendiri. Apakah kamu udah jujur menyampaikan perasaanmu? Atau kamu terlalu takut kehilangan sampai kamu memilih untuk memendam? Kadang kita berharap pasangan mengerti tanpa dijelaskan. Padahal mereka bukan pembaca pikiran seperti dukun. Tapi kadang juga kita sudah menjelaskan berkali-kali dan tetap gak merasa dipahami. Dan itu memang cukup melelahkan. Kesepian dalam hubungan itu unik karena kamu gak bisa cerita ke banyak orang. Kalau kamu jomblo dan sepi, orang bakal paham. Tapi kalau kamu punya pasangan dan merasa sepi, orang sering bilang, kan kamu punya pacar. Seolah status otomatis menghapus rasa kosong. Padahal enggak. Kesepian itu tentang koneksi, bukan tentang status. Kamu itu pantas dicintai dengan utuh. Bukan cuma ditemani, bukan cuma dihubungi, bukan cuma dijadikan kebiasaan, tapi dipahami. Kalau selama ini kamu merasa harus mengecilkan perasaanmu supaya hubungan tetap aman, jujur sih itu capek. Dan kamu berhak mengakui itu. Coba deh tarik nafas pelan-pelan. Kalau kamu lagi ada di fase ini, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Tapi tanya dengan jujur, sebenarnya aku butuh apa? Apakah aku udah coba komunikasi? Atau apakah aku ngerasa dihargai? Jawabannya mungkin gak nyaman, tapi kejujuran itu awal dari semua kejelasan ini. Kamu harus ingat satu hal ini. Kamu gak terlalu dalam, kamu gak terlalu sensitif, dan kamu gak kebanyakan maunya. Kamu cuma ingin dicintai dengan cara yang membuatmu merasa aman. Dan bagiku sih itu wajar. Kalau malam ini kamu merasa berdua tapi sepi, di ruang rehat, kamu gak sendirian. Kita banyak yang pernah ada di titik itu. Dan adapun keputusanmu nanti bertahan, memperbaiki, atau melepaskan, pastikan satu hal. Jangan kehilangan dirimu sendiri hanya untuk mempertahankan seseorang. Tarik nafas sekali lagi. Kamu pantas bahagia, bukan cuma punya hubungan. Kalau kamu relate, tulis di komentar berdua tapi sepi. Biar kamu tahu perasaanmu bukan cuma kamu yang punya. Kalau dunia terlalu berisik, kamu selalu punya tempat pulang di sini. Pastinya hanya di ruang rehat. Istirahat ya. Mungkin untuk saat ini segitu dulu yang bisa aku bagiin di episode kali ini. Maaf banget, di episode keempat ini videonya masih belum panjang.
Karena jujur yang aku takutin kalau kepanjangan nanti nggak ada inti value-nya. Tapi aku seneng banget karena bisa menemani kalian lagi di ruang rehat. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalain tombol loncengnya, support aku dan kita semua supaya kita bisa selalu memahami tanpa menghakimi sehingga gak ada lagi yang selalu merasakan kesendirian. So, ruang rehat pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di rehat untuk cerita sebelum beneran rehat di episode selanjutnya. Bye. Ruang rehat sayang kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.